Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Di studio telah hadir narasumber ORK hari ini, Romo Thomas Ferry Soeharto OFM, yang biasa akrab dikenal atau disapa dengan nama Romo Ferry. Mari kita bersama menyapa Romo Ferry. Salam jumpa Romo, apa kabarnya? Salam jumpa Mbak Utami, kabarnya baik, sehat, dan bahagia. Puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Para pecinta Oase Rohani Katolik, mari kita awali renungan kita dengan mohon kekuatan dari Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Rahim dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, bahkan di saat-saat kami ditimpa berbagai masalah, dirundung nestapa, dan juga kami serasa tidak punya jalan keluar untuk keluar dari penderitaan kami. Engkau selalu hadir, Engkau tidak pernah melupakan kami, dan Engkau juga menyediakan bagi kami orang-orang yang Kau gerakkan untuk menolong kami. Maka kami mohon semoga permenungan kami dengan mendengarkan sabdamu memperteguh keyakinan kami akan kebaikan-Mu ini, dan sekaligus juga membuat kami semakin tersedia juga untuk Kau gunakan sebagai kaki dan tangan-Mu dalam menolong dan membantu orang-orang lain juga yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Semoga dengan demikian puasa dan pantang kami juga mempunyai makna sosial, dan karenanya kami juga akhirnya boleh ikut merasakan kebangkitan Putra-Mu dalam perayaan Paskah yang akan kami rayakan sebentar lagi. Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan kelima Prapaskah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari Nubuat Daniel bab 13 ayat 41c sampai dengan 62. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenali sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan Roh Suci dalam diri seorang anak muda. Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, Apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami
sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam segala kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah, dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar, janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi Romo Ferry akan membacakan Injil untuk kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Ferry. Para pencinta dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan bacaan yang semua tokohnya itu adalah wanita atau perempuan. Yang pertama, bacaan pertama saya akan mengulas lebih dahulu, itu mengisahkan tentang seorang wanita bernama Susana. Susana itu nama yang indah, artinya juga indah, Mbak Utami. Ada artinya ya, Romo? Ya, dalam bahasa Ibrani Susana itu artinya bunga lili. Jadi kalau dalam gereja Katolik, bunga lili itu melambangkan ketulusan hati. Sering kalau kita lihat di gambar-gambar para kudus, mereka membawa bunga lili ya. Itu artinya yang mau dihormati dari orang kudus itu adalah ketulusan hatinya. Dan di sini memang bacaan pertama ini dari zaman pembuangan orang-orang Israel, di mana orang-orang Israel dalam masa pembuangan tentu mendapat banyak godaan ya dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, terutama godaan untuk meninggalkan kepercayaan mereka akan Allah. Jadi mereka diajak untuk menyembah berhala ini, berhala itu, atau tidak lagi melakukan istiadat Yahudi di luar adat istiadat keagamaan mereka dan sebagainya. Jadi bacaan ini mau memberi peneguhan kepada umat Israel supaya mereka teguh pada kepercayaan mereka, pada iman mereka, sehingga tidak tergoda pada tawaran dari bangsa-bangsa lain. Maka cocok juga untuk kita saat ini yang sedang dalam masa prapaskah, ada banyak godaan, bagaimana kita teguh. Ya. Dan keteguhan ini lalu mendapatkan balasannya, yaitu Allah sendiri akan menolong dan juga akan membantu orang yang tulus hati untuk lepas dari kesulitan. Bahkan kesulitan yang paling besar, seperti yang kita dengarkan dari kisah Susana ini ya. Memang dalam kisah Susana ini kesulitannya bukan dari orang luar, tapi orang dalam sendiri ya. Mereka yang sudah tua-tua melambangkan bagaimana orang yang sebenarnya dihormati, kata mereka itu pasti dihormati dan juga pasti akan dilakukan oleh mereka yang mendengarnya. Tapi ternyata orang tua-tua ini justru malah melakukan hal yang kurang baik. Dia menjebak Susana
Tapi Susana karena tidak mau ikut berdosa, dia tetap teguh pada ketulusan hatinya, tetap teguh pada imannya, tetap teguh untuk menjaga kemurniannya. Maka kemudian baru kita dengarkan bagaimana Susana sampai dibawa ke pengadilan, dan luar biasa meskipun keadaannya waktu itu Susana sudah tidak bisa buat apa-apa lagi karena sebenarnya sudah dijatuhi hukuman kan, sudah dijatuhi hukuman, divonis, bahkan sedang diarah untuk menuju kepada penghukuman, yaitu dihurajam mati tadi. Tetapi pada saat perarakan menuju ke tempat hukuman itu, lalu kemudian Daniel berseru, aku tidak mau tanggung jawab dengan darah orang ini. Nah, lalu menarik juga bahwa ternyata Allah juga menggerakkan banyak orang untuk sejenak berhenti lalu merefleksikan lagi apa yang dikatakan anak muda ini. Lalu mereka akhirnya berkumpul dan kemudian mempersilahkan Daniel untuk memproses itu lagi. Dan Daniel dengan kepandaiannya, kebijaksanaannya, lalu menunjukkan dan membuktikan yang tadinya tidak terbukti dan sudah tidak ada bukti lagi, ternyata Daniel bisa membuktikan membuktikan bahwa orang-orang tua itulah yang bersalah dan bukan Susana yang bersalah, sehingga Susana dilepaskan. Dan itu menjadi syukur bagi seluruh umat karena mereka juga merasa bahwa mereka tidak lalu diikut sangkut pautkan dalam dosa Susana. Kalau tadinya mereka ikut saja untuk merajam, jadi semua kan dosa ditanggung oleh seluruh kelompok itu seluruh masyarakat itu. Dan mereka bersyukur bahwa mereka dilepaskan dari tanggungan dosa itu. Jadi kita diajak dalam bacaan pertama ini untuk yakin bahwa Tuhan akan menolong kita kalau kita sungguh tulus hati, sungguh murni, motivasi kita sungguh adalah untuk Allah. Kita dalam perbuatan-perbuatan baik kita kadang kan meskipun kita berbuat baik toh tetap juga kadang mendapat tantangan dari orang lain Dan kalau kita sungguh murni motivasi kita berbuat baik untuk kemuliaan Allah, maka percayalah bahwa Tuhan Allah akan menolong dan membantu kita meskipun kita sampai pada situasi di mana seolah-olah tidak ada jalan lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk keluar dari situasi ini, tapi Tuhan pasti mempunyai jalannya dan cara-cara yang luar biasa yang di luar pikiran kita. Bahkan Tuhan memakai Daniel, orang muda yang sebenarnya pada zaman itu tidak terlalu banyak berpengaruh Orang lebih banyak mendengarkan orang tua-tua itu, maka ketika orang tua mengatakan dia bersalah, semua ikut saja Tapi Daniel itu bisa menggugah hati orang-orang untuk sebentar, kita pikirkan lebih lanjut dulu, kita kaji lebih dalam lagi. Dan ini malah menarik orang tuanya itu langsung segera untuk menghukum, tetapi orang mudanya malah mengajak untuk merefleksikan dulu, mengkaji dulu jangan tergesa-gesa. Jangan sampai kita menghukum orang yang bersalah, karena itu yang paling dibenci oleh Tuhan, menghukum orang yang tidak bersalah. Maka lebih baik bahwa orang bersalah tidak terhukum daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Maka dalam pengadilan pun kita berusaha supaya jangan sampai ada orang tidak bersalah menjadi korban, karena itu lebih berat. Lebih baik kita tidak menghukum orang berdosa daripada menghukum orang yang tidak berdosa. Karena itu inilah menariknya bahwa Tuhan memakai orang yang dianggap pada waktu itu bukan apa-apa, tapi dipakai Tuhan untuk bisa menyadarkan. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja, dan itu juga mendorong kita untuk tersedia untuk dipakai Tuhan. Kita jangan mengatakan, saya ini belum punya kemampuan, saya ini apalah saya ini Semua yang kecil, yang lemah pun bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu karya besarnya. Saya jadi teringat apa yang dikatakan Santo Fransiskus Assisi. Satu ketika dia itu ditanya oleh saudaranya, artinya oleh pengikutnya Bapak Fransiskus, kenapa Bapak itu kok dipilih Tuhan untuk mendirikan ordo yang besar itu Pada waktu itu ordo Fransiskan ordo yang berkembang begitu pesat Lalu orang-orang bertanya, mengapa kok kamu yang dipilih Fransiskus kamu kan orang biasa saja, bukan bangsawan. Biasanya pada waktu itu yang mendirikan ordo kan orang yang berpengaruh, para bangsawan. Ini orang biasa saja, mengapa dipilih Tuhan untuk mendirikan? Lalu jawab Fransiskus adalah, saudaraku, Tuhan itu memilih aku
bukan karena aku hebat, bukan karena aku pandai, bukan karena aku bangsawan, bukan karena aku terpelajar, tapi karena Tuhan melihat bahwa di seluruh dunia ini tidak ada orang yang lebih hina dan lebih bodoh daripada aku. Mengapa demikian? Supaya menjadi nyata bahwa semua yang kulakukan adalah murni kuasa dan kekuatan Allah. Bukan dari diriku, tapi semuanya dari Allah. Jadi kita pun tidak usah merasa saya tidak layak, saya tidak pantas. Karena yang melayakkan kita adalah kekuatan Tuhan. Yang memantaskan kita adalah rahmat Tuhan. Kita mungkin tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi pasti Tuhan bisa mengembangkan, membantu kita untuk menjadi kaki tangannya, asal satu hal itu kita tersedia, kita menyediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Inilah kiranya yang bisa kita petik dari bacaan yang pertama tentang kisah Susana. Susana yang mau dihukum mati tetapi ditolong oleh Tuhan, dan penolongnya bukan orang yang luar biasa, tapi orang muda yang tidak diperhatikan orang, tapi dia toh bisa membuat Susana bebas dari hukuman itu. Sehingga kemudian masyarakat juga memuji dan akhirnya bersyukur juga karena mereka juga ikut dibebaskan dari tanggungan dosa Susana. Itu Ya. Tami. Terima kasih Romo. Tadi menarik, ada satu kata-kata Romo mengatakan bahwa lebih baik orang yang bersalah tidak dihukum daripada orang yang tidak bersalah dihukum. Iya. Mungkin itu sama seperti zaman kita sekarang nih Romo. Iya. Banyak sekali hoak-hoak gitu Iya. ya Romo. Menyalahkan orang yang tidak bersalah. Iya, sebenarnya hoax atau tidak hoax itu sulit sekali sekarang untuk dibedakan ya, karena semuanya pakai data-data ya. Data-data ilmiah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita tuh sulit ini benar apa tidak benar. Tetapi saya kira bukan soal benar dan tidak benarnya yang harus kita tangkap, tapi soal maksudnya apa dengan ini diberitakan. Ya, kita harus kritis bahwa ini akan menimbulkan apa. Kalau kita sebarkan, apakah akan baik untuk orang lain atau tidak, dan sebagainya. Itu yang harus kita tangkap adalah kita memang tidak bisa menelusuri kebenarannya, tapi paling tidak dari membaca itu dulu kita tahu informasi ini baik untuk disebarkan atau ada nanti efeknya yang bahkan lebih merugikan. Bahkan kadang-kadang kebenaran pun lebih baik disimpan dulu toh. Dan ada juga pejabat-pejabat yang tidak semuanya lalu disebarkan begitu saja. Mereka juga menyebarkan informasi itu dengan melihat dulu dan memikirkan dulu dengan bijaksana, apakah ini bisa disampaikan, apakah ini tidak mengganggu dan membuat dampak yang luar biasa. Kan kelihatan juga dari sifat masyarakat kita ya. Kadang-kadang masyarakat kita itu hanya oleh hal yang kecil saja langsung reaksinya tuh luar biasa. Seperti kita dengar bulan-bulan ini ya. Dari awal bulan ini, awal Maret ini, ketika Indonesia sudah dikatakan ada yang kena virus corona, lalu kemudian COVID-19, lalu semua langsung menyerbu mal-mal dan sebagainya. Sembako habis, lalu masker menjadi mahal, apa yang cairan itu. Hand sanitizer itu menjadi mahal. Padahal yang lucu kan masker itu kan juga tidak berpengaruh untuk menangkal kan. Dia lebih baik untuk yang sakit ya, bukan untuk yang tidak sakit ya. Jadi apakah itu lalu akan membuat dampak yang negatif atau dampak positif, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau misalnya itu benar dan baik pun, kalau dampaknya negatif, mungkin kita harus memberikannya dengan bahasa yang membuat orang tidak lalu kena dampak yang negatif itu. Saya kira itu yang perlu kita, jadi berpikir lebih luas lah, bukan hanya soal mencari benar tidak benar, tapi berpikir yang lebih luas. Jangan sampai lalu membuat sesuatu yang negatif yang membuat orang yang sebenarnya tidak harus takut jadi takut dan sebagainya, seperti orang yang tidak bersalah lalu menjadi korban seperti itu. Bahkan kan ada tulisan menarik dari Anthony de Mello itu cerita di mana ada percakapan antara wabah itu dipersonifikasikan jadi seperti orang dengan Tuhan Allah misalnya, lalu
Tuhan tanya, wabah kamu kemana? Saya mau ke kota itu, mau menyebarkan wabah. Tapi sebentar dulu, kamu mau membuat atau mengambil korban berapa dulu? Ya, saya ambil korban 1.000 boleh nggak? Ya udah silahkan 1.000. Lalu dia ke kota itu dan ketika pulang, Tuhan protes, loh kamu kok bukannya 1.000 yang kau ambil, mau sampai 50.000, bagaimana? Lalu wabah itu mengatakan, Tuhan, saya tuh ambil hanya 1.000. Sisanya yang 49.000 itu mati karena ketakutan, bukan karena wabah saya. Jadi itu lalu. Jadi karena ketakutan bukan karena Iya. wabahnya. Jadi jangan sampai orang yang sebenarnya tidak apa-apa, lalu karena informasi itu, kemudian menjadi takut dan akhirnya dia jadi korban itu ya. Maka baik-baiklah kita dalam menyebarkan informasi, membaca informasi juga melihat dampaknya. Nah, itu dampaknya akan positif atau tidak. Kalau tidak usah disebarkan juga ya. Ya, terima kasih Romo. Kita akan jeda sejenak dulu Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Ferry. Kita akan kembali dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih ditemani dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Katrina Utami. Bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0881 0251 33438 atau Anda dapat mengirimkannya ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Sekarang marilah kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah Romo Ferry, untuk sesi yang kedua ini sebelum kita mulai, Romo kiranya bisa mengulang kembali apa yang telah disampaikan di sesi kita yang pertama tadi. Oh ya, baik Mbak Utami, para sahabat-sahabat dari Oase Rohani Katolik, kita tadi dalam sesi pertama sudah melihat bagaimana Susana, wanita yang murni hatinya itu, yang untuk menjaga kemuniannya, mendapatkan ya jebakan dari orang tua-tua, tapi akhirnya bisa terlepas karena Tuhan tidak membiarkan atau Tuhan tidak menghendaki orang yang tidak bersalah ini mendapat hukuman. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melepaskan atau menolong orang agar lepas dari kesulitannya. Maka kita juga diharapkan tersedia bagi Tuhan untuk dipakai untuk menolong banyak orang, dan tidak usah perlu takut mampu atau tidak, layak atau tidak, karena rahmat Tuhan akan mencukupkan hal itu semuanya. Dan kalau tadi itu Susana, wanita yang tidak bersalah, dilepaskan dari hukuman supaya tidak ada orang yang tidak bersalah itu mendapat ya hukuman. Maka hari ini atau bacaan Injil sekarang ini lebih lagi ya, kalau tadi tidak berdosa dilepaskan dari hukuman, yang ini malah sudah berdosa, tapi Yesus masih juga melepaskan dari hukuman. Jadi ada sesuatu peningkatan lagi bagaimana murah hati dan rahimnya Allah, bahwa bukan hanya orang yang tidak berdosa, tapi orang berdosa pun tidak layak untuk dihukum bagi Allah. Karena memang boleh dikatakan demikian. Hak orang, kita kan ada dalam tahun keadilan ya. Tahun keadilan, seringkali orang itu memahami keadilan itu hanya sama rasa, sama rata, sama-sama, pokoknya kalau saya dapat ini ya dapat itu. Maka kemudian juga keadilan dalam hukum itu ya yang bersalah dihukum. Nah, tapi Tuhan memberikan kepada kita sebuah rasa keadilan yang baru. Bukan yang bersalah itu dihukum, tetapi seperti orang sakit itu haknya adalah diberi kesehatan. Kalau orang lapar itu diberi makan. Kalau orang haus diberi minum. Maka yang diharapkan dari orang berdosa apa Mbak Utami? Yang diharapkan dari orang berdosa ya diampuni berarti ya Romo. Diampuni karena supaya menjadi baik ya.
Jadi seorang lapar dikasih makan supaya kenyang, jadi Mhm. baik. Maka orang berdosa pun bukan dihukum, tapi diampuni supaya menjadi baik. Tapi kadang-kadang sulit, Romo. Iya, memang kadang-kadang. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa Mhm. manusia juga diberi hati nurani untuk bisa merasakan bahwa Mhm. saya ini salah ya toh. Kalau Mbak Utami sudah salah, Mhm. lalu orang datang memberitahu lagi, ini lo salah lo. Rasanya gimana? Jengkel ya. Jengkel juga. Saya sudah tahu salah tapi kok disalahkan lagi ya toh. Kan yang penting adalah bukan saya disalahkan, tapi yang penting adalah saya dibantu untuk bisa keluar dari kesalahan ini. Nah, Mhm. hukuman itu kan hanya menyalahkan saja sebenarnya. Mhm. Orang bilang mengatakan ya itu efek jera. Ya jera itu kan hanya bagian dari ketakutan. Mhm. Ya kalau orang dihukum lalu tidak berbuat lagi karena jera itu karena ketakutan, bukan Mhm. karena kesadaran, bukan karena dia memang mau bertobat dan berbuat baik. Mhm. Sehingga yang ada hukuman itu adalah ya kalau tidak kelihatan dia dosa lagi. Ya, Mhm. karena yang penting tidak kelihatan. Kalau kelihatan nanti dihukum. Ya. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau ketahuan itulah yang masalah. Nah, lalu akan buat orang dengan hukuman itu justru nilai moralitasnya atau penilaian moralitasnya menjadi kacau ya. Mhm. Dia hanya soal ada kelihatan atau ketahuan atau tidak ketahuan supaya tidak dihukum. Nah, karena yang takut hanya hukumannya saja. Bukan lalu berpikir bahwa dengan demikian oh saya kapok, saya jera atau saya tidak berbuat dosa lagi, tapi Karena kadang-kadang takut hukuman malah hukuman ya ya. seperti orang dilarang kan malah Heeh. berbuat ya toh. Jangan lari, anak-anak malah lari dia. Karena itu apa yang dilarang itu kadang-kadang membuat orang malah tertantang. Demikian juga Mhm. hukuman. Ketika dihukum orang malah menjadi tertantang untuk berbuat lebih lagi, lebih jeli lagi supaya tidak bisa lolos dari hukuman dan sebagainya. Maka Tuhan mengajak kita hari ini kepada orang yang bersalah, bukan kita salahkan, bukan kita hukum, tetapi kita ampuni. Mhm. Jadi ceritanya tentang seorang perempuan juga yang kedapatan berzina, lalu dibawalah oleh orang-orang tua-tua lagi. Jadi jangan tersinggung yang orang tua-tua ya. Karena ini sedang Yesus atau Injil hari ini sedang memperlihatkan bagaimana orang tua pun yang diharapkan bijaksana kadang-kadang tidak lagi bisa bijaksana karena yaitu tadi dia tidak mengolah batinnya ya. Karena orang boleh menjadi tua itu selalu akan menjadi tua, tapi Mhm. menjadi bijaksana belum tentu. Maka diharapkan orang tua itu pun mengolah batinnya supaya mengolah rohaninya supaya menjadi bijaksana. Jadi Mhm. jangan seperti yang dikisahkan dalam Injil. Makin tua juga malah makin jadi ya toh. Jadi itu jangan sampai begitu ya. Lalu itulah ya orang tua-tua datang mengadukan kepada Yesus, bahkan memakai hukum Musa bahwa kalau beginian nih ya harus dihukum rajam. Ya. Tapi menariknya adalah Yesus mendapati mereka atau Yesus menghadapi mereka dengan sebuah simbol sebenarnya. Mhm. Dia menulis di tanah. Mhm. Kita tidak tahu sih apa yang ditulis oleh Yesus ya. Dalam banyak studi dari ahli-ahli itu tidak terlalu jelas ditemukan apa sebenarnya yang ditulis Yesus itu. Ada yang mengatakan mungkin yang ditulis Yesus adalah kesalahan-kesalahan orang-orang tua itu sehingga kita mereka lihat sudah tahu kesalahannya lalu tapi itu ya tidak pasti juga. Tapi ada lambang yang bagus ya. Mengapa Yesus menulis di tanah ya. Jadi Yesus menulis bukan bisa saja menulis dosa-dosa. Dan itu membuat kita harus berpikir bahwa kalaupun Yesus menulis itu dosa-dosanya, maka dosa-dosa itu layaknya ditulis di atas tanah. Supaya ketika angin itu berhembus, hilanglah semuanya itu. Ya, seperti ada pepatah mengatakan, kalau ada kebaikan dari temanmu, tulislah di atas batu padas, supaya tidak Hilang ya. terhilang ya, tidak hilang. Tapi ketika kamu menemui kesalahan dan dosa teman-temanmu, tulislah di tanah atau di debu ya, supaya ketika angin lewat itu hilang semua. Jadi yang diingat itu jangan yang salah-salahnya saja, tapi yang diingat harusnya yang benar, yang baik. Nah, kita kan selama ini selalu digoda tuh untuk mencari yang salah, yang benar banyak, yang salah satu yang kelihatan yang salah. Jadi kita diajak untuk bagaimana menempatkan yang salah itu bukan sebagai sesuatu yang harus kita
ingat terus-menerus atau kita pasang sampai tidak terlupakan, tapi biarlah ia seperti ditulis dalam tanah, ya, bisa hilang begitu saja. Karena Yesus mau supaya dosa-dosa kita tuh hilang, jadi nggak usah dosanya yang dipikirkan. Karena itu Yesus menulis di tanah, lalu kemudian orang tua itu masih tidak paham dengan simbol yang diberikan Yesus. Nah, akhirnya Yesus mengatakan, ya sudah, kalau kamu bersih keras untuk melaksanakan hukum Musa, yaitu melempar, merajam yang berdosa ini, ya silahkan. Kalian yang merasa tidak berdosa itu melempar yang pertama. Sekali lagi orang tua ditegur oleh Yesus hari ini, karena lalu dikatakan dalam Injil itu, mulailah mereka pergi satu persatu, mulai dari yang mana? Mulai dari yang tertua. Jadi mulai yang tertua hendaknya menyadari bahwa semakin kita tua, semakin kita juga berdosa, maka semakin berbelas kasih kepada yang lain, semakin mengampuni yang lain. Sehingga ya ini juga resep untuk saudara-saudara kita yang sudah lansia, ya. Orang lansia itu kan memang segalanya sudah mulai lemah, ya toh. Pikirannya sudah mulai lupa, ya toh, sudah mulai pikun. Lalu juga matanya sudah mulai kabur, telinganya sudah mulai tidak bisa dengar, ya. Yaitu menandakan sebenarnya seolah-olah kita semakin tua terus semakin tidak usahlah memegang sesuatu yang tidak begitu baik, ya. Jadi gosip-gosip nggak usah didengerin lagi. Hal-hal yang tidak menarik yang membuat kita tergoda itu yang nggak usah dilihat lagi. Supaya lalu dengan kaburnya mata, dengan telinga yang kurang lagi mendengar, lalu kita lebih terpusat pada Tuhan Allah, ya. Lalu dosa-dosa itu juga nggak usah diingat-ingat terus, lepaskan saja, lupakan saja, ampuni, ya, ampuni sebanyak-banyaknya, sehingga masa tua itu menjadi masa yang bahagia. Karena tidak lagi mengeluh ini dan itu, tapi semua diterima dengan tenang. Yang tadinya berdosa sudah diampuni, sudah nggak terlalu menyakitkan hati lagi, dan sebagainya. Sehingga kemudian masa tua menjadi masa yang bahagia. Nah, jadi itu, orang yang berdosa pun hendaknya bukan dihukum, tetapi diberi pengampunan. Kalau kita menyadari bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, maka kita juga harus menyadari bahwa kalau kita berdosa, kita merasakan bahwa kita menyadari kita berdosa, maka kita sendiri pasti akan sakit hati kalau orang datang menyalahkan kita lagi. Sehingga kalau semakin banyak orang menyalahkan, kita semakin sepertinya tidak ada harapan, dan lalu kemudian ya lebih reksa bunuh diri atau apa, selesai. Tapi kalau kita datang pada orang yang berdosa, memberi harapan, ya, memberi peneguhan, ayo kamu bisa bangkit lagi. Nah, itu lebih berguna daripada kita menyalahkan terus, ya. Jadi kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk mengampuni, karena pengampunan adalah hak setiap orang, khususnya mereka yang berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa, ampunilah. Paus Fransiskus itu sangat getol sekali, ya, untuk supaya kita itu mengampuni, ya. Maka dia membuat jubileum itu sebagai jubileum kerahiman, ya, karena supaya kita saling mengampuni, karena itulah obat yang utama untuk kebahagiaan kita. Keluarga akan bahagia kalau keluarga bisa mengampuni satu sama lain. Masyarakat juga akan bahagia kalau masyarakat bisa mengampuni satu sama lain. Tapi kalau masyarakat itu masih dendam satu sama lain, ya terjadi akan perang yang tidak akan berkesudahan. Bahkan dua pihak pasti akan sengsara semuanya. Tidak ada pihak yang diuntungkan dengan peperangan. Karena itu apapun kesalahannya mari kita ampuni, supaya kita lalu menjadi bahagia, bisa hidup bersama dengan baik, saling memperhatikan satu sama lain, dan membuat orang yang berdosa pun mempunyai kondisi untuk bisa bangkit lagi. Itulah tujuan masa Prapaskah yang sedang kita jalankan. Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan menyediakan tempat, sarana, waktu bagi kita, agar kita kemudian bisa bangkit lepas dari kesalahan-kesalahan kita. Bukan hanya kita, tapi juga saudara-saudara kita. Kalau kita mengampuni, maka kita juga akan diampuni. Ya. Kalau kita menyediakan pemahaman pada orang lain, maka kita juga akan dipahami. Dengan demikian lalu tidak hanya saya, tapi orang lain dan juga gereja, masyarakat kita mengalami misteri kebangkitan Tuhan.
setelah masa prapaskah ini. Itulah yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari Injil Yohanes ini ya. Jadi Yesus yang bahkan kepada wanita yang berdosa pun dia tidak memberikan hukuman. Ya, terima Bisa kasih Romo. bertobat. Tadi menarik, ada satu Romo mengatakan bahwa kita hendaknya mengolah batin untuk menjadi lebih bijaksana. Iya. Mungkin bisa dikaitkan dalam sekarang ini Romo masa prapaskah. Itu bagaimana sih caranya? Bisa dikasih contoh lagi yang lebih konkret mengolah batin kita agar kita menjadi lebih bijaksana. Iya. Jadi kita ini kan dunia ini kan semakin dimanjakan oleh rasa sebenarnya, oleh entertainment ya. Jadi kadang-kadang logika kita menjadi tidak jalan karena kita lalu semuanya soal perasaan, dan perasaan bukan perasaan macam apa, tapi perasaan senangnya sendiri gitu. Jadi entertainment juga HP dan sebagainya itu menyajikan kepada kita sesuatu yang serba cepat, serba instan ya, serba lewat ya toh, serba lewat ya. Jadi berita itu kan kalau sudah kemarin sudah basi ya toh, tidak akan orang mau dengar lagi. Tapi berita hari ini apa nih? Berita hari ini apa nih? Apalagi gosip baru. Nah, itu yang lebih akan buat orang terpengaruh atau kemudian semangat di situ ya, nafsu di situ lagi. Itulah, jadi kita lalu kemudian tidak bisa berhenti untuk kemudian memikirkan itu kembali, merefleksikan itu kembali. Jadi kita hanya membiarkan hidup kita itu diseret oleh arus kesenangan, arus perasaan, tanpa kemudian menarik diri untuk merenungkan kembali. Padahal ketika kita diseret oleh arus itu, kita nggak akan merasakan apa-apa, bahkan kehadiran Tuhan pun tidak kita rasakan. Karena Tuhan hadir itu dalam sesuatu yang disebut sebagai misteri. Ya. Misteri itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tapi ada dan nyata hadir. Dan karena itu orang harus menarik diri, harus refleksi dulu. Refleksi itu kan sebenarnya memberikan kesempatan batin untuk kemudian mempengaruhi hidup kita, mempersiapkan, memberi kesempatan batin untuk berperan dalam hidup kita. Nah, seringkali kita tidak memberi batin ini berperan dalam hidup kita. Kita habis dengan perasaan senang kita. Sehingga batin kita ya sudah nggak pernah kita beri peran, dan karena itu nggak akan berkembang. Karena kalau tidak diberi peran, ya itu tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang. Sehingga kita diseret oleh arus zaman menjadi semakin tua, tetapi bijaksananya dipertanyakan. Ya, karena itu kita bisa bijaksana kalau kita semakin memberi kesempatan batin untuk berperan dalam hidup. Nah, itulah mengolah batin. Jadi itulah tujuan masa prapaskah sebenarnya. Masa prapaskah dengan berpantang itu lalu kita bisa menarik diri dari arus godaan duniawi. Maka pantangnya bukan soal pantang makan, pantang tidak minum, jajan, itu kan sudah kuno ya. Sekarang pantangnya adalah pantang gadget misalnya. Ya, apakah kita berani untuk ya hari Jumat pantang itu seharian tidak terlalu peduli gadget misalnya. Ataulah kalau kita kita bingung nanti kalau dihubungi dan sebagainya, ya sudah kita pantang mungkin Jumat pertama ini 3 jam tidak pegang gadget, ditinggal saja. Atau ketika saya di rumah saya tidak pegang gadget misalnya. Itu kalau bisa pantang itu ya bagus itu. Itu kan kalau orang pergi ke pertapaan di puncak gunung itu kan, itu berhari-hari juga nggak dapat sinyal. Itu pantang betul. Tapi damai di situ ya. Saya juga pernah merasakan ketika diminta untuk asistensi di Papua misalnya, sampai di satu daerah tidak ada sinyal sama sekali. Sama sekali nggak dapat sinyal. Sama sekali nggak ada sinyal. Karena di rawa-rawa dan tidak ada menara-menara di situ, hanya di kota saja. Jauh dari kota ya sudah tidak dapat sinyal. Tapi ya rasanya senang ya, rasanya nyaman, bahagia. Kalau orang masih bisa bahagia meskipun tidak pegang gadget, ya itulah orang itu masih diharapkan bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau orang sudah tidak
tidak bisa buat apa-apa lagi, lalu bingung. Nah, itu sudah kena apa yang disebut nomophobia itu. Penyakit baru ya, karena tidak ada gadget ya. Jadi sudah gelisah, sudah macam-macam ya, bahkan lalu tidak bahagia karena bingung tidak pakai gadget ya. Yaitu pantang seperti itu membuat kita lalu berani berhenti dari arus zaman untuk kemudian doa ditingkatkan. Berarti kan olah batin kita, relasi kita dengan Allah ditingkatkan. Nah, kalau relasi Allah ditingkatkan, maka kita menjadi sehati, sejiwa dengan Allah. Dan akibatnya apa? Akibatnya bersedekah itu menjadi sungguh-sungguh perbuatan belas kasih. Bukan hanya soal dipaksa nyelengi atau dipaksa menabung. Bukan hanya soal karena ada program, tapi sehati sejiwa dengan Allah buat kita melihat siapa saja yang berkekurangan, itu langsung tergerak hati kita untuk membantu mereka dengan apa yang bisa kita berikan. Jadi sedekahnya itu bukan karena dipaksa, tapi karena keluar dari hati. Itu karena kita sudah sehati dan sejiwa dengan Allah. Maka masa Prapaskah ini dengan pantang, doa, dan bersedekah, lalu menjadikan diri kita semakin bijaksana, semakin dekat dengan Allah, semakin bersehati dengan Allah, sehingga juga kita bisa menemukan Yesus. Yesus yang dalam tahun keadilan ini, maskotnya adalah Yesus Tunawisma. Yaitu Yesus yang mengajak dan mengundang kita untuk berjumpa, tapi perjumpaan sekarang ini bukan Yesus seperti zaman dulu. Ada yang punya jenggot, lalu macam-macam. Tapi Yesus yang bisa kita temukan dalam diri orang-orang yang tunawisma. Orang-orang yang tuna daksa, tuna macam-macam gitu. Yang tidak punya tempat, yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya harta. Ya, mereka yang miskin, yang tersingkir. Boleh dikatakan demikian. Kita berjumpa dengan Yesus dalam rupa seperti itu. Dan itu baru bisa orang menemukan wajah Yesus seperti itu kalau dia sendiri sudah bersehati dengan Allah. Dia sendiri sudah didorong oleh Roh Kudus menjadi kaki tangan Roh Kudus untuk berjalan lalu bisa menemukan roh yang menyinari wajah setiap orang miskin. Di dalamnya kita temukan wajah Yesus sendiri. Kita berjumpa dengan Yesus melalui masa Prapaskah dengan peduli kepada mereka yang miskin, mereka yang tersingkir. Ya, terima kasih Romo. Ya Romo Ferry, apalagi yang ingin disampaikan sehubungan dengan bacaan kita hari ini Romo? Ya, saya juga tertarik pada bacaan-bacaan ini yang hari ini justru tokohnya diangkat wanita, seperti saya katakan di awal tadi ya. Susana dengan wanita yang berzinah ini ya. Jadi wanita itu kalau kita lihat sekarang ini juga menjadi bagian dari pihak yang lemah sebenarnya. Mungkin kita sudah lama ada emansipasi atau sudah sejak zaman Kartini, tetapi kadangkala bukan soal wanita, tapi apa yang menjadi kekasan wanita itu masih dipandang rendah. Contoh pekerjaan, saya masih begitu kasihan dengan para wanita, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Karena kadangkala pekerjaan rumah tangga itu menjadi pekerjaan yang tidak dipikirkan, tidak diperhitungkan ya. Seolah-olah yang diperhitungkan itu pekerjaan yang menghasilkan uang saja. Maka seringkali suami-suami juga, aku kan udah kerja, aku kan udah cari uang. Lalu seenaknya lah dengan istrinya yang hanya kerja rumah tangga, yang hanya ya kan. Orang dibilang hanya. Padahal pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan yang kalau mau diuangkan juga sesuatu yang mahal ya. Dan pernah ada di Roma itu sebuah seminar untuk melihatkan bagaimana pekerjaan wanita rumah tangga atau pekerjaan rumah tangga itu kalau mau dihitung, dipikirkan secara akademis, kira-kira butuh kualifikasi lulusan apa gitu ya. Nah, orang mungkin mengatakan, itu orang SMA juga udah bisa, karena jadi yang di kantor-kantor itu namanya OB. OB itu kan SMA juga cukup ya. Tapi ternyata dalam Simra itu dikatakan bahwa tidak cukup hanya SMA saja. Kalau kita lihat seorang wanita dalam kerjaannya sebagai ibu rumah tangga itu setara dengan manajer sebenarnya. Bahkan manajer keuangan pun tidak akan lebih hebat daripada ibu-ibu rumah tangga.
Kalau manajer keuangan kan rugi harus utang, ya toh. Mhm. Kalau pendapatan kecil lalu biaya tinggi maka harus berhutang, tambah modal lagi. Mhm. Ibu rumah tangga mana ada? Harus Gajinya cukup. suami mau banyak mau sedikit ya selalu cukup bilang. Harus Romo. Harus cukup. Maka itu mengatakan luar biasa, ibu-ibu ini manajer yang luar biasa, manajer keuangan luar biasa. Jadi kalau diikuti begitu, maka ibu rumah tangga itu setara dengan lulusan S2, Mhm. master itu. Jadi bukan hanya sesuatu yang dipandang rendah saja ya. Jadi kita juga kadang-kadang meremehkan pekerjaan rumah tangga di biara-biara itu juga. Mhm. Kadang-kadang saya pernah masuk ke biara lalu Mhm. kenalan, ada suster mengatakan saya suster ini, saya kerja kepala sekolah SD dan kerja kepala sekolah SMP. Mhm. Lalu satu suster yang terakhir mengatakan, maaf Romo saya hanya di dapur. Loh, di dapur bukan hanya. Coba kalau suster nggak masak, yang kepala SD nggak bisa kerja, Lapar. yang kepala SMA nggak bisa kerja. Jadi kerja di dapur bukan hanya ya, kerja tangan, itu seringkali Mhm. diremehkan. Maka Fransiskus Assisi sekali lagi dalam hal ini Mhm. itu sangat menghargai kerja tangan ya. Karena dengan kerja tangan itu kita tidak hanya bekerja saja, tapi Mhm. kita menghayati kerendahan kita. Mhm. Jadi orang bekerja tangan itu sama seperti Allah yang dalam menciptakan Adam dan Hawa tidak hanya bersabda saja Adam Hawa jadi tidak, tapi dalam kitab Kejadian diperlihatkan Allah sampai mengambil tanah lalu menghembusinya. Jadi ada kerjaan tangan. Jadi kita bekerja tangan itu juga bersama-sama dengan Allah untuk kemudian menciptakan kehidupan, menciptakan sesuatu yang baik. Jadi kerja tangan, kerja rumah tangga itu bukan sesuatu yang remeh, dan wanita pun dalam pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga tidak bisa diremehkan begitu saja. Mereka justru harus dihargai karena kualifikasi mereka begitu tinggi. Maka ya kepada ibu-ibu kita harus mulai hormat, pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan yang remeh, tapi pekerjaan yang harus dihargai juga oleh suami ya. Tidak perlu lalu kemudian ibu rumah tangga lalu kemudian harus dibebani dengan macam-macam hal ya. Suami istri yang baik tentu harus saling berbagi beban tuh ya. Jadi jangan suaminya mentang-mentang sudah cari duit lalu masak tidak mau, cuci piring tidak mau ya. Bantu jaga anak juga nggak mau. Iya. Tuh, maunya istirahat, padahal istri juga dari pagi sampai ini nggak pernah istirahat. Nggak ada jam kerjanya, Nggak ada Romo. jam kerjanya. Itulah jadi itu yang mungkin harus kita pikirkan juga, menghargai pekerjaan apapun dan apalagi pekerjaan rumah tangga, karena itu juga sesuatu yang membuat kita bersatu dengan Tuhan Allah atau menjadi jalan kekudusan bagi kita juga. Ya, terima kasih Romo. Sebelum kita menutup acara hari ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, para sahabatku, ada banyak hal yang bisa kita petik dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, khususnya untuk membantu kita menghayati masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk pertama-tama berani mengampuni ya. Karena pengampunan itu adalah bagian dari kita bersehati dengan Allah yang Maha Rahim. Pengampunan diberikan justru kepada orang yang bersalah, dan itulah perhatian kita kepada mereka yang tersingkir, yang miskin. Jadi yang miskin tersingkir bukan hanya mereka yang tidak punya harta, mereka yang tidak punya uang, tapi mereka yang berdosa pun kadang-kadang menjadi yang miskin, yang tersingkir. Banyak narapidana, saya juga beberapa kali sering misa di penjara itu, yang kemudian terpaksa kembali lagi menjadi narapidana. Karena apa? Karena di luar tidak ada yang membantu dia. Ketika dia sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, orang masih ketakutan. Wah, orang ini jahat, orang ini kejam, preman. Orang takut. Dia mencoba untuk mencari pekerjaan yang baik, tidak ada yang mau terima. Nggak percaya tuh, wah jangan-jangan nanti kamu begini, jangan-jangan kamu begitu. Akibatnya apa? Dia perlu makan, tidak ada orang yang mau terima dia dengan pekerjaan yang baik. Ya akhirnya teman-temannya datang lagi yang dulu merampok, yang dulu kriminal itu ya.
ayo daripada kamu nggak bisa makan ikut kami lagi. Akhirnya dia berbuat jahat lagi. Jadi orang berbuat jahat bukan karena dia berhati jahat, tapi karena kita yang kadang-kadang kurang memberi kesempatan karena kita terlalu menyalahkan, menjustifikasi atau menilai bahwa orang jahat itu berbahaya. Jadi kita diharapkan bisa menerima mereka. Karena itu perlu pertama-tama pengampunan. Ampunilah orang yang bersalah. Bukan hanya orang yang Anda kenal, orang yang tidak Anda kenal pun Anda ampuni. Para penjahat, para preman dan sebagainya, mereka pun perlu kita hargai, kita ampuni, kita beri kesempatan untuk berbuat baik. Ada satu kisah dalam riwayat hidup Santo Fransiskus Assisi, ketika ada penjahat datang ke biara, lalu yang jaga biara ini buka pintu marah-marah. Kau ini penjahat tidak tahu diri, masuk ke biara, minta ini, minta itu, kerja. Jangan hanya merampok dan sebagainya. Ketika Fransiskus mendengar itu, dia mengatakan pada saudara-saudara, kalau kita berbuat demikian, itu tidak ada gunanya bagi orang itu. Kamu sekarang harusnya pergi ke dia, lalu minta ampun, minta maaf, kamu sudah berbuat kasar. Kamu bawa roti, bawa daging, berikan makanan pada dia, layani dia sebaik-baiknya, dan kamu minta maaf. Dan kalau dia butuh sesuatu, datanglah kembali ke biara. Orangnya bingung, tapi ya sudahlah, karena disuruh oleh Santo Fransiskus, ya dia jalankan. Dan apa yang terjadi? Para penjahat itu malah merasa berdosa. Oh ya, kita ini berdosa, layak untuk dimarah-marahi, tapi orang ini malah datang melayani kita, minta maaf pada kita. Akhirnya mereka kemudian datang lagi ke biara dan minta supaya diberi pekerjaan, atau bahkan ada yang masuk ke biara itu dan menjadi orang yang baik, menjadi biarawan yang baik. Jadi orang menjadi bertobat bukan karena kita menilai, menghukum, tapi orang berbuat baik kembali, bertobat kembali karena kita mengampuni dan memberi jalan kepada mereka untuk bisa bertobat, untuk bisa bangkit seperti Kristus yang akan kita rayakan dalam masa Paskah nanti. Ya, terima kasih Romo, sangat bermanfaat sekali bagi kita renungan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Ferry. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang mengasihi di surga, kami bersyukur karena Engkau mengampuni kami. Dan pengampunan-Mu itu membuat kami pun harus bisa mengampuni orang lain. Karena itulah yang menjadi hak orang-orang yang berdosa, yang bersalah kepada kami. Bukan hukuman, tetapi pengampunan yang membuat mereka bangkit dan bisa bertobat serta memperoleh kehidupan yang lebih baik. Semoga kami Kau ajari pula untuk semakin mampu mengampuni, dan dengan demikian kami juga semakin mampu mencintai, tidak hanya orang-orang yang baik kepada kami, tapi bahkan musuh pun kami cintai, seperti apa yang Engkau ajarkan dan Engkau teladankan. Dengan demikian kami semakin mampu merasakan misteri Paskah Putra-Mu yang akan kami rayakan dalam perayaan Paskah yang akan kami jelang. Semoga Engkau melayakan kami, supaya kami dapat merayakannya dengan hati yang pantas, dan dengan demikian kami juga semakin mendapatkan rahmat kebangkitan Putra-Mu yang membangkitkan kami juga, dan membuat kami semakin hidup dalam kesucian dan kebahagiaan. Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga kita semua, para sahabat-sahabatku, dan juga orang-orang yang ada sekitar kita, bahkan juga khususnya orang-orang miskin dan semesta alam, diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Ferry dapat membantu menghayati iman kita di masa Prapaskah ini. Akhir kata, Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Mari amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.